Saudara, Mahkamah Konstitusi membantah dugaan kebocoran putusan MK soal gugatan sistem pelaksanaan pemilu 2024. Mahkamah Konstitusi menyebut belum ada bahasan terkait putusan MK tentang sistem pelaksanaan pemilu. Selanjutnya, MK akan mengusut dan melakukan pemeriksaan internal tentang dugaan kebocoran materi yang bersifat rahasia itu. Saya akan tanyakan ke yang bersangkutan, tapi yang pasti itu tadi alurnya begitu. Penyerahan kesimpulan baru akan dibahas. Nah, bagaimana mungkin bocor atau apa kalau itu saja belum dibahas. Itu kami juga sudah membaca, sudah mencermati perkembangan hari ini. Bukan tidak mungkin gitu ya, akan ditempuh langkah-langkah, tapi yang pasti itu akan dibahas lebih dulu secara internal. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh mahkamah. Soal isu bocornya putusan tentang gugatan sistem pemilu yang dilontarkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut jika dugaan kebocoran terbukti memenuhi syarat untuk diusut. Mahfud juga memastikan MK mengusut siapa sosok orang dalam yang diduga berbicara kepada Denny. Mahfud juga meminta Polri menyelidiki isu itu agar tidak jadi spekulasi mengandung fitnah. Iya, memenuhi syarat untuk direspons oleh polisi karena kan termasuk pembocoran rahasia ya, yang tidak boleh dibuka ke publik, apalagi MK-nya sendiri memang belum rapat. Informasinya sudah 86/3, MK itu baru, saya sudah tanya tadi, baru akan menerima kesimpulan dari masing-masing yang berperkara itu besok tanggal 31. Sesudah itu dijadwal sidang untuk mengambil kesimpulan. Pak Kapolri ngelihat ya, kita pelajari dulu kalau ada laporan seperti apa syarat apa tidak. Tetapi MK sendiri sekarang sudah ngambil tindakan ke dalam. Yang tadi diberitahu kepada saya, bukan saya tadi diberitahu, Pak, kami akan cari siapa orang dalam yang berbicara begitu kepada Pak Denny. Sementara keluar dia akan meminta Denny akan mengklarifikasi melalui hukum. Itu tadi yang diskusi tadi ya, tapi mudah-mudahan tidak sampai panas lah. Dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, Menko Polhukam juga bilang, terlepas dari apapun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Info dari Denny ini jadi presiden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bicara soal permintaan Menko Polhukam agar Polri mengusut dugaan bocornya putusan MK terkait gugatan sistem pemilu. Kapolri sebut masih mengkaji langkah yang dilakukan selanjutnya serta ada tidaknya peristiwa pidana di dalamnya. Sebelumnya, mantan Wamenkumham Denny Indrayana mengaku mendapat informasi bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan sistem pemilu menjadi sistem proporsional tertutup seperti pada masa Orde Baru. Bila itu benar terjadi, Denny menyebut akan mengganggu tahapan pemilu yang tengah berjalan. MK juga dinilai tidak perlu mencampuri permasalahan sistem penyelenggaraan pemilu yang merupakan kewenangan Presiden, DPR, dan DPD. Informasi yang saya dapat, MK akan mengembalikan sistem pemilihan umum menjadi proporsional tertutup sebagaimana dulu di zaman otoritarian Orde Baru. Ini persoalan serius. Pertama, MK harusnya tidak masuk ke dalam sistem pemilu. Kedua, karena sekarang proses pemilu sudah berjalan, sudah ada daftar calon sementara, maka putusan di tengah jalan semacam ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif. Akan terjadi kekacauan, chaos yang mengganggu persiapan pelaksanaan pemilu. Sementara itu, Deputi 4 Kantor Staf Presiden Yuri Ardiantoro
menyoroti dugaan bocornya putusan Mahkamah Konstitusi soal hasil gugatan sistem pemilu terbuka. Juri meyakini MK memiliki prosedur tersendiri untuk menyikapi beredarnya informasi putusan gugatan sistem pemilu proporsional terbuka. Pemerintah memastikan tidak akan ikut campur dalam putusan itu. Pada dasarnya pemerintah tidak akan masuk campur tangan di dalam pengaturan pelaksanaan pemilu, termasuk di dalam mengatur mengenai sistem pemilu. Mahkamah Konstitusi punya standar bagaimana mengatasi atau bagaimana menyikapi beredarnya informasi mengenai putusan yang belum diputuskan. Ya, apakah akan melakukan investigasi dan kemudian memberi treatment tertentu kepada pihak-pihak yang membocorkan. Sementara itu, PDI Perjuangan mempertanyakan kredibilitas informasi yang disampaikan mantan Wamenkumham Denny Indrayana. PDIP pun memandang jika pernyataan Denny benar, maka tergolong pembocoran informasi negara dan hukum yang bicara jika betul ada kebocoran. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan Pertama itu informasi yang kredibilitas informasinya dipertanyakan gitu ya. Nah kemudian jika itu benar, maka itu kategori pembocoran informasi negara gitu ya, karena itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebelum itu ditetapkan oleh hakim, keputusan itu nggak boleh ada yang membocorkan. Nah maka akhir-akhir ini yang saya lihat dari Prof. Denny adalah menyampaikan informasi-informasi, ya analisa-analisa yang lebih agitatif, jauh dari pertimbangan akademik sebagai beliau latar belakang akademisi dan bergelar profesor gitu. Jadi artinya kalaupun misal Pak Denny ini membocorkan, berarti dia juga bisa disanksi ya Pak? Atau seperti apa? Ya itu ya hukum lah yang bicara kan gitu ya.